Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subli Barokah Syadat, NPM 1921911104. Pendidikan Jasmani, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian status gizi pada mata kuliah ilmu gizi. Nah, yang pertama itu ada pengertian status gizi. Pengertian status gizi itu menurut Irianto tahun 2007 65 adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Kemudian untuk metode penilaian status gizi itu terdapat dua macam, yaitu ada secara langsung dan secara tidak langsung. Yang secara langsung itu seperti antropometri, klinis, biokimia, biofisik. Kemudian yang secara tidak langsung itu ada survei konsumsi, statistik vital, kemudian faktor ekologi. Nah, untuk antropometri ini, pengukuran antropometri adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Kemudian pengukuran antropometri ini bertujuan untuk mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Kemudian untuk pengukuran antropometri dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara, yaitu pada massa tubuh, pengukuran linier, komposisi tubuh. Kemudian ada massa tubuh. Massa tubuh itu menimbulkan dilakukan dengan pakaian seminim mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat. Menggunakan alat timbang berat badan standar dengan ketelitian sampai 100 gram. Kemudian untuk yang kedua itu pengukuran lincar panjang tinggi badan, ya, yang dilakukan oleh pengukuran sikapnya berdiri tegak tanpa sepatu. Kemudian untuk panjang badan itu pengukuran panjang badan dilakukan pada balita berumur kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun. Lingkar kepala, yaitu ada pengukuran kepala biasanya dilakukan kepada anak untuk mendeteksi belainan ukuran kepala besar dan ukuran kepala kecil. Lingkar dada, yaitu dilakukan pada anak berusia 2-3 tahun. Kemudian ada pita lila, bisa juga dibilang lingkar lengan atas. Pengukuran lingkar lengan atas biasa digunakan pada anak balita serta wanita usia subur. Kemudian tinggi lutut, biasanya dilakukan pada usia manula karena pada manula telah terjadi penurunan massa tulang yang menyebabkan bungkuk sehingga sukar untuk mendapatkan data tinggi yang akurat. Kemudian komposisi tubuh, di sini pun terdapat penilaian klinis atau pemeriksaan klinis, yaitu metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral. Ada tanda-tanda klinis kurang gizi, itu ada wajah seperti orang tua, cengeng dan rewel, tampak sangat kurus, tulang terbungkus kulit, kemudian iga gambang, kulit keriput, jaringan lemak subkutis, dan lain-lain. Nah, gejala klinis anak gizi buruk juga rambut tipis, merah seperti warna, edema, wajah membulat dan sembab, pandangan mata sayu, pembesaran hati, sering disertai penyinfeksi akut, diare, ispa, dan lain-lain. Kemudian penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh, darah, urin, tinja, hati, dan otot. Dan ada penilaian biofisik. Atau pemeriksaan biofisik itu adalah penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringan. Kemudian ada cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri itu. Nah, itu mengetahui status gizi dewasa berusia 18 tahun atau lebih. Kelebihannya, pengukuran sederhana yang mudah dilakukan, dapat menentukan kelebihan kekurangan berat badan. Kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan untuk menentukan status gizi orang dewasa seperti dari usia 18 tahun ke atas. Kemudian tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, dan ibu hamil, dan olahragawan tidak bisa. Tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit edema. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan untuk mata kuliah ilmu gizi, penilaian status gizi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.